Selamat malam teman-teman semua. Baik, jadi ini video part kedua saya. Sebelumnya saya sudah jelaskan terkait soal 1 dan soal 2. Kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman sekalian mengenai soal yang ketiga dan soal yang keempat. Nah, oke, jadi kita langsung masuk aja ya. Soal ketiga, Uma Umako merupakan perusahaan yang memproduksi boneka anak-anak. Dia memproduksinya ada Doraemon dan Nobidut dengan total pesanannya 28.000 unit. Teman-teman bisa lihat pesanannya. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan informasi itu nggak penting, teman-teman nggak usah menghitung kayak gini. Kita nggak perlu tahu lah pesanannya si Nobidut berapa, pesanan Doraemon berapa, karena belum tentu informasi itu terpakai. Kita lihat dulu yang dimintanya. Buatlah jurnal untuk normal walk dan membiarkan sebagai spoilets. Jadi seperti yang sudah pernah kita pelajari ya teman-teman. Yang pertama, gimana kalau kita melakukan normal walk, kita kerjakan kembali, atau kita biarin aja yang normal spoilet itu tetap menjadi spoilets. Jadi kalau dia masih punya nilai, maka itu bisa kita jadikan sebagai bahan atau sebagai material kembali. Kita anggap itu sebagai bahan baku kembali. Nah, apabila diasumsikan common to all jobs dan diasumsikan attributable to specific jobs. Jadi normally work-nya itu bisa common to all jobs, bisa juga specific jobs. Begitu juga dengan membiarkan sebagai spoilets. Bisa common to all jobs ataupun specific jobs saja. Sedangkan diminta juga untuk bikin kita abnormally work kalau kita ada abnormally work, dan juga kalau bagaimana abnormal tersebut didiemin aja atau dijadikan sebagai spoilet saja. Oke teman-teman, kita langsung masuk ya. Saya sudah memberikan perhitungannya ke teman-teman semua. Semoga perhitungan ini bisa membantu teman-teman untuk spoilets ya. Dikatakan bahwa dalam inspeksi, perusahaan menemukan bahwa terdapat 315 unit yang rusak. Maka total spoilets kita ada 315 ya teman-teman ya. Lalu kita mesti cari yang Doraemon sama Nobidut yang rusaknya berapa. Nah, yang Doraemon dibilangnya kan sama Nobidut 5:2. Maka teman-teman bisa lihat rumusnya 5/7 dikali 315. 7 dapat dari mana? 7-nya dapat dari 5 tambah 2. Ini rumusnya juga udah saya kasih ya. Nah, lalu untuk Nobidut, maka carinya dari 2/7 dikali 315. Maka total spoiletsnya Doraemon itu 225, Nobidut 90. Nah, yang berikutnya teman-teman, kita mesti cari mana yang normal spoilets, mana yang abnormal spoilets ya. Kita lihat bahwa setelah diteliti lebih lanjut, pada boneka Doraemon ditemukan bahwa normal spoilet 4 kali dibandingkan abnormal spoilet yang terjadi. Jadi normal spoiletsnya 4 kali lipatnya abnormal spoilets. Nah, teman-teman bisa lihat kalau jadi bisa di istilahnya perbandingannya normal spoilets dibanding abnormal spoilets itu 4:1. Kenapa 4:1? Karena kan 4 kali lipatnya. Jadi normal spoiletsnya 4, abnormal spoiletsnya cuma 1. 4:1. Maka teman-teman bisa pakai rumusnya untuk normal 4/5 dikalikan 225 dari yang Doraemon sendiri. Maka ada hasilnya 180. Yang abnormalnya 1/5 dikalikan 225, dapatnya 45. Ingat ya, ini dikasih tahu perbandingannya bahwa normal spoiletsnya itu 4 kali lipat dari si abnormal spoiletsnya. Jadi perbandingannya 4:1. Nah, yang berikutnya teman-teman bisa lihat juga. Sedangkan untuk boneka Nobidut ditemukan bahwa terdapat jumlah normal spoiletsnya setara dengan 150% jumlah abnormal spoiletsnya. Nah, selama ini kan kalau di soal modul kan suka kalimatnya 150% lebih banyak dan gitu-gitu ya. Tapi perhitungannya kan 150% dikali. Nah, itu makanya banyak kalimat modul ya menurut saya itu agak rancu ataupun kurang efektif kalimatnya. Makanya di soal kuis ini saya tidak mau menggunakan kalimat yang rancu. Karena kalimat yang rancu itu sangat berbahaya sekali ya. Misalkan 150% lebih tinggi. Lah, berarti selisihnya yang 150%. Bukan hasilnya yang 150%. Nah, itu sangat rancu. Maka saya ini dengan kalimat yang jelas bahwa
normal spoiletnya setara. Berarti normal spoiletnya ini jumlahnya sama dengan 150% jumlah abnormal spoilets ya. Maka teman-teman bisa lihat 1,5 dibagi buka kurung 1,5 tambah 1 ya. Kenapa? Karena kan normal spoiletnya 150%, sedangkan abnormal spoiletnya cuma 100%. Kalau pakai perbandingan 1,5 dibanding 1, 1,5 banding 1. Nah, teman-teman bisa lihat ya cara perhitungannya nih. Nah, abnormal spoilet juga sama, 1 dibagi 2,5 kalikan 90. Maka normal spoiletnya 54, abnormal spoiletnya 36. Nah, teman-teman, kita semua tahu kalau yang namanya yang namanya attributable to specific jobs itu harusnya sih dipisah. Nih, seperti yang jurnal yang kosong ini. Jadi harusnya ini dibikin WP control Doraemon. Lalu WP control Nobidut. Kenapa? Karena kan dia attributable specific jobs ya. Jadi harusnya yang tepat itu spesifik. Kalau dia Doraemon ya WP Doraemon. Kalau Nobidut ya WP Nobidut ya. Nah, cuma selama ini waktu kemarin dijelaskan mengikuti arahan dari koordinatornya, kita itu kalau WP digabungin aja jadi satu. Jadi walaupun dia ada Nobidut sama Doraemon, antara attributable to specific jobs sama common to all jobs, bedanya cuma di WP control sama MOH-nya. Nah, kalau menurut saya sih ini sebetulnya kurang pas ya teman-teman ya, sejujurnya. Saya lebih suka kalau pribadi pakainya yang ini, WP Doraemon, teman-teman bikin, terus teman-teman bikin lagi WP Nobidut. Cuma ya alasan lainnya adalah efisiensi waktu ya, dimana ujian nanti cuma 3 jam, takutnya nggak selesai nih kalau teman-teman bikin kayak gini. Jadi teman-teman gak usah pisahin deh Doraemon sama Nobidut, teman-teman jadiin satu aja, paham ya? Jadi teman-teman tetap bikin sesuai dengan kunci jawaban yang ini. Kenapa? Karena takutnya sih nggak selesai kalau misalkan teman-teman pisahin Doraemon sama Nobidut. Tapi teman-teman harus tahu, saya kasih tahu, kalau attributable to specific jobs lebih tepat kalau dibikinnya terpisah. Ya, kayak gini, Doraemon dan Nobidut. Saya kasih tahu ini karena memang harusnya yang lebih tepat seperti ini. Untuk pengetahuan teman-teman. Untuk pengetahuan saja. Nah, tapi kalau ujian, teman-teman mau bikin kayak gini terpisah boleh, tapi kalau mau menghemat waktu ya udah digabungin aja lah sesuai dengan arahan koordinatornya. Jadi kalau sesuai arahan koordinatornya, kita jumlahin teman-teman total normal spoilets baik Doraemon maupun Nobidut 180 tambah 54 234. Abnormal spoiletsnya juga kita jumlahin ya, 45 tambah 36 81. Karena dia nggak dipisahin gini, WP Doraemon, WP Nobidut enggak. Jadi dia langsung jadi satu aja. Lalu untuk memperbaikinya, untuk reworknya ya, dikatakan bahwa apabila Uma-Umako memutuskan untuk mengerjakan ulang boneka cacat, rincian prime cost-nya 278.900 per unit, conversion cost-nya 205.400 per unit. Kita tahu kalau prime cost itu DM tambah DL. DM tambah DL 278.900. Conversion cost DL tambah MOH sama dengan 205.400. Nah, teman-teman kita bisa cari dulu DL-nya. DL-nya itu jelas ya. Untuk mengerjakan ulang 1 unit memerlukan waktu 2 jam oleh satu orang tenaga kerja langsung dengan upah 45.700. Jadi satu ini apa? 1 tenaga kerja. Kalau 2 tenaga kerja berarti 2. Kalau 3 berarti 3. 3 kali 2 kali 45.700. Karena dia hanya butuhnya 1 tenaga kerja, maka 1 kali 2. Karena 1 orang tenaga kerja 2 jam kali 2 kali 45.700. Teman-teman akan dapat DL-nya 91.400. Cari DM gimana? Ya gampang. Prime cost itu kan DM tambah DL ya. Maka DM-nya 278.900. Tinggal teman-teman kurangi aja sama 91.400. Sama halnya dengan MOH, teman-teman. Kalau kita udah dapat DL-nya, cari MOH gimana? Conversion cost 205.400 tinggal dikurangi DL-nya aja yang 91.400. Maka MOH-nya kita dapat 114.000. Nah, kalau yang perhitungan ini kita udah tahu normal spoilet totalnya berapa, lalu biaya rework-nya berapa, maka teman-teman langsung bikin aja nih di sini. WP control, ingat kalau dia attributable to specific job, spesifik ya, berarti kita masukinnya ke WIP. Harusnya sih dipisah ya, WP Doraemon sama WP Nobidut.
Tapi kalau misalkan mau menghemat waktu, teman-teman gabungin aja, ya udahlah nggak apa-apa, WP kontrol sesuai dengan arahan koordinatornya. Harusnya kan dipisah nih yang kayak gini. Nah, teman-teman tinggal masukin angkanya ya. Ini kan kita mengerjakan kembali yang normal, berarti normal spoilets ya. Normal spoilets kita 234, maka 234 kalikan DM 187.500. Lalu untuk DR-nya, teman-teman bisa lihat ya, material control, wages payable control. Kalau untuk yang DR berarti wages payable control 234. Nih 234, teman-teman kalikan dengan 91.400. MOH maka 234 teman-teman kalikan dengan 114.000. Jurnalnya namanya MOH allocated atau manufacturing overhead allocated. Nah, kalau dibiarkan menjadi normal spoilets atau attributable to specific jobs, maka kita langsung bikin aja material control pada WIP control. Karena ternyata yang cacat ini masih ada nilainya sebagai bahan baku, kita adjust, kita menambah saldo bahan baku kita. Karena kan bisa jadi bahan baku, maka otomatis saldo bahan baku kita akan bertambah, ya. Saldo bahan baku kita akan bertambah. Kita kurangnya apa? WIP kita nggak boleh anggap ini sebagai beban lagi, sebagai beban work in process. Karena kan kita sudah kembalikan dia sebagai bahan baku. Sebesar berapa? Sebesar ya nilainya, lakunya berapa. Uma juga dapat memilih untuk tidak mengerjakan kembali dengan inventoriable cost senilai 100.000 untuk semua produk yang rusak. Jadi dia nggak peduli mau normal spoilet, mau abnormal spoilet. Kalau didiemin nilainya itu 100.000. Maka teman-teman tinggal gampang kaliin aja 234 kalikan 100.000, 23.400.000. Maka teman-teman dapat material kontrolnya 23.400.000 ya. Nah, yang berikutnya, kalau mengerjakan kembali tapi dia common to all jobs. Kalau common to all jobs itu jelas. Teman-teman tinggal pakainya jangan WIP dipisah masing-masing, tapi pakainya apa? MOH. Karena kita tidak bisa mengetahui secara spesifik ini job yang mana. Makanya kalau WIP harusnya yang jelas ini dibikin dua ya, WIP Doraemon, WIP Nobidut. Harusnya gitu, WIP Doraemon, WIP Nobidut. Ininya tiga ini digabung nggak apa-apa, tapi harusnya WIP-nya dipisah antara Doraemon sama Nobidut. Tapi kalau misalkan untuk pengetahuan konsep, ya nggak apa-apa lah, kita gabung aja ya. Ini kan jadi basic banget. Jadi masukinnya teman-teman WIP control. Nah, kalau yang common to all jobs, jangan WIP, tapi apa? MOH, Manufacturing Overhead Control ya. Dapat angkanya gimana? Dapat angkanya sama, kan mengerjakan kembali normal rework yang common all to jobs. Jadi sama lah normal spoilets yang tadi, tinggal teman-teman kalikan DR, DM, MOH. Bedanya cuma di sisi debitnya. Kalau tadi WIP, di sini MOH. Udah gitu aja sih. Ya, angkanya sama nih teman-teman, tinggal ambil yang atas saja biar cepat. Nah, yang beda kalau dia dibiarin menjadi spoilets. Kenapa? Karena ketika kita membiarkan itu menjadi spoilets, tentu kan ada beban yang harus ditanggung. Ya, ada beban yang harus ditanggung. Contohnya gimana? Contohnya gini. Waktu kita material control dia punya nilai 100.000, maka kita mengeliminasi WIP kita 100.000. Betul ya? Nah, kalau common to all jobs, kita harus mengeliminasi seluruh WIP kita. Jelas ya? Kita mengeliminasi seluruh WIP kita supaya bisa kita alokasikan semuanya ke MOH. Jadi ilustrasinya gini teman-teman. Kalau material kontrolnya di debit itu kan artinya materialnya bertambah ya, kayak yang ini, kayak yang tadi, yang di baris ke-8. Misal gini deh, harga produksi kita udah keluar modal buat produksi produk itu 1 juta. Tapi karena cacat nilainya itu cuma 300.000. Karena cacat nilainya cuma 300.000. Maka ketika kita bikin specific job, kalau kita diamin aja material kontrol pada WIP kontrol sebesar 300.000. Sebesar nilai materialnya aja yang lakunya 300.000. Padahal modal kita 1 juta. Artinya kita menanggung kerugian sebesar 700.000. Ya dong. Kan 700.000-nya nggak di-adjust, nggak dikreditin. Betul ya teman-teman ya. Nah, kalau menggunakan common to all jobs, bebannya itu ditanggung di semua departemen. Makanya kalau tadi 700.000-nya itu ditanggung WIP, maka itu harus kita adjust masukin ke sisi debitnya MOH. Jadi kalau misalkan di sini total produksi kita misalkan 1 juta, produknya
cuma punya nilai sisa 300.000. Maka teman-teman gini, material kontrolnya tetap 300.000, betul. Tapi WIP di sisi kredit itu harus 1 juta, ya. Tetap 1 juta. Selisihnya teman-teman alokasiin itu jadi beban MOH. MOH kontrolnya 700.000. Ya. Kayak yang tadi. Sobat, ilustrasinya kayak gitu ya teman-teman ya. Misalkan 1 juta nih. Total produksi kita 1 juta. Kalau dia attributable to specific jobs, misalkan produk itu hanya dinilai karena cacat cuma 300.000, maka material kita 300.000, WIP kita 300.000 gitu. Tapi kalau misalkan common to all jobs, material kita 300.000, tapi WIP kita tetap 1 juta, selisihnya masukin ke MOH kontrol gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk menghitung MOH kontrolnya, kalau misalkan produknya kayak gini, teman-teman bisa lihat nih. Untuk memproduksi boneka tersebut diperlukan biaya bahan baku senilai 200.000 ya teman-teman ya. Lalu 120.000 dan biaya overhead 150.000. Nah, ini teman-teman bisa pakai rumusnya kayak gini. I13 berarti kan total banyaknya normal spoilet 234 dikalikan biaya bahan bakunya. Jangan lupa teman-teman kurangi material kontrolnya. Nah, WP kontrolnya tinggal ditambahkan. Atau teman-teman bisa pakai cara lain. WP kontrolnya dulu yang teman-teman hitung. Caranya nih. Ini kan biaya tenaga kerjanya 200.000. Bahan baku 200.000 ya teman-teman ya. 200.000 tambah tenaga kerja 120, 123 ditambah alokasi overhead 150, 123 tutup kurung, teman-teman kalikan dengan normal spoiletsnya 234. Nah. Bentar, coba saya kira ada yang salah nggak nih? Harusnya pas ya. Coba saya cek 200.000 120.000 dan 150.000. Harusnya pas ya. 200, 120, 150.000. Bentar, ini saya cek. Ini tampaknya ada yang ngaco nih ya teman-teman ya. Coba saya cek. Untuk material kontrol teman-teman tahu lah ya. Kalau dia lakunya 100.000, maka 100.000 dikalikan 234. Jadi 23.400. Harusnya hasilnya sih sama ya. Kenapa beda ya? Bentar. Untuk manufacturing overhead harusnya sih sama ya. I13 kan tadi saya juga pakai angka yang sama. 234. Teman-teman kalikan juga dari buka kurung nih biaya-biayanya ya 200.000. Apa ini yang salah? Coba 1, 2, 3 150.000 ya. 1, 2, 3 dan lagi 120.000. 1, 2, 3 dikurangi dengan D18. Oh ya, tadi ada typo, maaf ya teman-teman ya. Tampaknya saya kelebihan 0. Jadi kalau teman-teman hitung mau menghitung WP-nya terlebih dahulu juga bisa. Jadi dikali 200.000 untuk bahan bakunya, ditambahkan 120.000, 1, 2, 3
dan ditambahkan lagi dengan overheadnya 150.000 atau 23. Nah hasilnya sama nih teman-teman. Ya, sama ya, 19980. Nah, jadi teman-teman boleh pakai cara ini. Jadi teman-teman hitung dulu WIP control, lalu untuk MOH-nya teman-teman tinggal selisihin aja. WIP dikurangi MOH dikurangi material control, dapat MOH. Atau teman-teman boleh pakai cara ini. Sama aja ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kalau yang mengerjakan kembali, kita jurnalnya kalau dia abnormal, kita nggak boleh bebanin ke COGM ya. Teman-teman udah tahu lah tentunya. Mulai dulu waktu pertama kali bikin statement of income statement ya, yang dulu kita hitung dari COGM, atau teman-teman lihat di proses costing, kalau abnormal spoilage itu tetap diakui sebagai loss ya. Jadi loss from abnormal rework pada material control, wages payable, dan MOH allocated. Nah teman-teman dapat angkanya juga pasti sama ya, tahu ya. Tinggal abnormal spoilage 81 nih, untuk DM-nya 81 kalikan 187.500. Yang berikutnya 81 kalikan 91.400, terus 81 kalikan 114 ya. Nah, untuk material kontrolnya ini juga sama. Nilainya 100.000, maka 81 teman-teman kalikan 100.000, 8.100.000 ya. Nah, ini dapatnya juga sama kayak yang tadi, teman-teman. Nah, teman-teman boleh pakai rumus yang ini, atau teman-teman boleh hitung dulu WIP-nya. Hitung WIP-nya gampang ya, kayak tadi 200.000 tambah 120.000 tambah 150.000. Jangan lupa tutup kurung kalikan dengan abnormal spoilage-nya dulu. Nah, teman-teman dapat nih angkanya 38.070.000. Nah, dengan ini 38.070.000 buat cari loss from abnormal spoilage-nya, teman-teman tinggal selisihin aja. 38070 dikurangi 8.100.000. Maka teman-teman akan dapat loss from abnormal spoilage sebesar 29.970. Caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh cari loss from abnormalnya dulu, atau teman-teman boleh cari WIP-nya dulu. Nih sengaja saya tampilin rumus penghitungan WIP-nya. Jadi kalau teman-teman dapat WIP-nya, ya udah loss from abnormalnya nggak usah capek-capek ngitung, tinggal diselisihin aja antara debit dan kredit. Sama kayak yang tadi di atas nih. Nih, kalau ininya teman-teman udah dapat WIP-nya 19980, maka MOH-nya tinggal teman-teman selisihin aja. 19980 dikurangi 23.400 ya. Nah, berikutnya untuk soal 4 ya, saya kira kalau untuk soal 4 harusnya teman-teman semua tentunya sudah paham ya, malah paham banget ya. Kita cari dulu pertama working days-nya, 1 tahun berapa hari kerja nih teman-teman. 250 hari kerja sama dengan 50 minggu ya, kita pakai harian aja ya. Jadi working days-nya 250. Demand-nya setiap tahunnya membutuhkan 240.000 piece. Jadi demand-nya 240.000 ya, demand-nya 240.000. Ordering cost-nya kita tahu bahwa setiap kali pemesanan perusahaan membayar biaya pesanan sebesar 240.000. Jadi sama, ordering cost-nya 240.000. Lead time itu waktu tunggu, dikasih tahu ya, adalah selama 10 hari. Jadi waktu tunggunya selama 10 hari. Itulah yang menjadi waktu tunggunya ya. Lalu untuk safety stock, itu kebijakan amannya kan dikasih tahu. Perusahaan memutuskan batas aman untuk melakukan pemesanan kembali ketika persediaan tersisa 30 unit. Jadi pas inventory menyentuh angka 30, udah cepet-cepet langsung pesen lagi. Jangan sampai tunggu 0. Nanti kalau ada pembeli, kita nggak punya stok, nggak bisa melayani. Ada yang namanya stock out cost ya. Kalau kalian belajar di teori dosen, harusnya kalian tahu yang namanya stock out cost. Itu biaya yang muncul karena kekosongan stok. Jadi kita harus order, sehingga menjadi biaya yang kita order itu jauh lebih mahal. Karena kan kita pasti maunya cepet-cepet supaya bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, itu yang namanya stock out cost ya. Tapi jangan lupa kita juga ada biaya penyimpanan, teman-teman. Carrying cost-nya mana nih? Terdapat biaya penyimpanan sebesar 5.000 per piece-nya, per unitnya, per piece-nya, per bulan. Jadi kalau biaya carrying cost itu kita hitungnya dalam per piece, tapi jangka waktunya harus konsisten. Kalau di atas hari kerjanya dalam 1 tahun, maka demand-nya juga harus demand dalam 1 tahun.
maka carrying cost-nya juga harus kita jadikan 1 tahun. Ini kan 5.000 per unit per bulan. Jadi setahunnya teman-teman kalikan 5.000 kali 12. Hasilnya 60.000 ya. Ada kuantitinya dikasih tahu sebelum dia pakai Ioki, perusahaan memesan sebanyak 1.000 unit dan ingin beralih ke sistem Ioki. Nah, baik. Setelah kita tahu, maka kita bisa ngerjain nih pakai Ioki. Rumusnya apa? Akal dari 2 kali demand kali price kali P. P itu biaya ordering cost dibagi carrying cost-nya ya. Dibagi carrying cost per unitnya. Atau AK 2DP kali C. Jadi ini 2 kali 240.000. 240.000-nya ini demand atau permintaan. Terus 240.000 yang ini adalah ordering cost, setiap kali pesan 240.000. Jangan lupa dibagi dulu sama carrying cost 60.000. 1 unit setahunnya biaya penyimpanannya 60.000, dapat dari 5.000 kali 12. Nah, habis teman-teman bagi, kaliin, bagi, baru teman-teman akal. Jadi akalnya itu di level terakhir ya. Jadi akalnya itu di yang paling akhir. Nah, ini harusnya tadi hasilnya hilang ya kayaknya ya. Kok nggak ada ya hasil akalnya. Oke, baik. Jadi saya tambah hitung dulu ya untuk hasil akalnya. 2 kali 240 kali 240 dibagi 60.000 di akar. Maka teman-teman akan dapat hasil akarnya adalah 1385. Oh, ini turun ya tampaknya. Ya, mohon maaf teman-teman, ini tampaknya ada penurunan. Nah, 1385,64. Maka kita buletin. Pembulatan selalu ke atas ya teman-teman. Mau 1385,1 itu tetap jadinya 1386. Kita sepakatin aja ya. Untuk economic order quantity selalu pembulatan ke atas. Mau 0,1, 0,2 tetap pembulatannya ke atas ya. 1386. Nah, lalu untuk reorder point, maka teman-teman bisa mengetahuinya. Titik berapa sih kita pesannya ya. Nah, maka 240.000 teman-teman bagikan 250. 250 itu apa? 240.000 ini demand atau permintaan selama 1 tahun dibagi 250. 250-nya itu 250 hari kerja dalam 1 tahun. Terus jangan lupa teman-teman kalikan 10. Kenapa mesti dikalikan 10? Karena kita punya lead time. Jadi waktu tunggu untuk barang itu nyampe ke gudang kita itu 10 hari sejak pertama kali melakukan pesanan. Misalkan hari ini pesan, baru tiba barangnya 10 hari kemudian. Kali 10 tambah, jangan lupa kita ada yang namanya safety stock, tambah 30. Maka teman-teman akan dapat angkanya 9.630. Nah, kalau udah dapat itu, maka kita bisa melanjutkan untuk yang sebelum menggunakan EOKI ordering cost-nya. Caranya gimana? 240.000 ini kan demand ya. Kita bagi sama banyaknya pemesanan order kuantitinya, yaitu 1.000 ya, hanya 1.000. Kalikan dengan ordering cost-nya. Setiap kali pesan itu 240.000 biaya pemesanan. Maka kita akan dapat angkanya 57.600.000 ya. Nah, carrying cost-nya itu kita average untuk biaya penyimpanan. Makanya Q dibagi 2 karena itu rumusnya untuk average ya. Q per 2, jangan lupa ditambahkan safety stock. Kenapa mesti ditambahkan safety stock? 30-nya kenapa nggak boleh dibagi 2 kok? Karena 30 itu kita asumsikan karena dia safety stock itu selalu ada. Jadi nggak pernah kosong stoknya. 30 itu mau di hari apapun selalu ada ya.
Jadi 30 itu selalu standby. Makanya nggak bisa dirata-ratakan. Jadi 1000 dibagi 2, Q-nya kan 1000 bagi 2 500 tambah 30. Jadi 530 kali 60.000. Hasilnya 31.800.000. Nah, teman-teman tinggal totalin ya. Dapat totalnya 89.400. Nah, kalau menggunakan EOKI itu biasanya sih ordering cost sama carrying cost-nya itu sama. Kalaupun beda, itu yang bikin beda karena kita ada yang namanya safety stock. Jadi kalau beda sedikit nggak apa-apa. Jadi nggak harus ordering cost sama carrying cost sama. Kalau tidak ada safety stock, maka ordering cost sama carrying cost kalau pakai EOKI harus sama. Tapi kalau ada safety stock, itu nggak bisa sama. Kenapa? Ada 30 unit yang selalu standby. Karena 30 unit itu selalu standby, otomatis kita butuh biaya penyimpanan untuk 30 unit yang selalu standby itu. Paham ya? Maka ordering cost-nya kalau EOKI 240.000 dibagi sekali pesan berapa unit sih? 1386 ya. Dibagi 1386 kalikan 240.000. Dapat teman-teman angkanya 41558.442. Nah, untuk biaya penyimpanannya carrying cost karena dia ada safety stock, jadinya carrying cost sama ordering cost nggak selalu sama. Yang bikin beda adalah adanya safety stock. Kenapa? Karena safety stock itu barangnya selalu ada. Karena barangnya selalu ada, tentu biaya pengeluaran atau biaya penyimpanan itu selalu ada untuk ke-30 itu. Itulah yang membedakan. Maka carrying cost-nya 1386, teman-teman bagi 2 terlebih dahulu. Setelah dibagi 2, baru teman-teman tambahin 30 ya. 1386 teman-teman bagi 2, tambahin 30. Kan 1386 kalau dibagi 2 693. 693 teman-teman tambahin 30. Hasilnya 723. Barulah 723 kalikan 60.000. Dapat angkanya 43380. Maka total biayanya menjadi 84938442. Maka ada penghematan di sini. Kalau sebelum EOKI biaya orderingnya terlalu besar, nggak efisien. Carrying cost-nya kekecilan tapi orderingnya terlalu besar, jadinya nggak efisien. Dengan EOKI kita lebih efisien sehingga kita menghemat. Aturan keluar uang 89.400 kita hanya keluar 84.938.442. Jadi penghematan kita sebesar 44.61558. Ingat, kalau ada safety stock, ordering cost sama carrying cost pasti beda. Kenapa beda? Karena ada 30 unit yang selalu standby. Artinya 30 unit itu harus kita keluarkan biaya penyimpanan selama 1 tahun penuh. Selama 1 tahun penuh harus kita keluarkan biaya penyimpanan selalu standby. Itu yang membedakan ya. Oke, baik. Jadi inilah akhir video part kedua saya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti kelas lab Akmen 1 dengan penuh semangat, dengan antusias ya. Saya pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya mengajar ada ucapan saya, tindakan saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya juga mohon maaf apabila metode yang saya pakai dalam pembelajaran, baik ketika pembelajaran di kelas, ya, dalam pembelajaran di kelas selama 3 atau 4 minggu pertama, ataupun dalam pembelajaran online ini kurang berkesan atau kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk antusias teman-teman untuk kerja keras yang ditunjukkan dalam UTS, dalam keseharian, dalam ketekunan teman-teman dalam menonton video-video saya. Besar harapan saya, semua yang kita lakukan selama 1 semester ini bukanlah menjadi suatu hal yang sia-sia, tetapi boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang saya jelaskan ke teman-teman, saya ajarkan ke teman-teman, bisa membantu teman-teman sekalian, baik dalam memahami materi Akmen, dalam mengikuti ujian, maupun dalam hal-hal lainnya. Akhir kata, saya harapkan teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap optimis, dan tetap melakukan yang terbaik dalam UAS nanti. Terima kasih, selamat malam.